Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zian Intan Makfira dengan NIM 21B5050411072. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perdagangan Internasional dan E-commerce yang diampu oleh dosen saya, Bapak Krisman Damanik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, ada pandangan merkantilisme terhadap perdagangan internasional, yaitu di mana suatu negara akan semakin kaya apabila ekspornya lebih besar daripada impor. Surplus ekspor neto yang positif akan diselesaikan dengan pemasukan logam mulia. Semakin ekspor netonya tinggi, maka negara tersebut akan menghasilkan atau mendapatkan logam mulia yang banyak. Mengapa? Karena pada waktu itu logam mulia, emas maupun perak, digunakan untuk alat pembayaran atau uang. Jadi, negara yang memiliki logam mulia yang banyak otomatis akan menjadi negara yang kaya, makmur, dan kuat. Tetapi pandangan merkantilisme ini dikritik oleh beberapa para ahli. Di antaranya yaitu kritik dari David Hume terhadap merkantilisme. Menurutnya, suatu negara akan mengalami suatu perubahan dari negara kaya menjadi negara miskin, atau disebut dengan istilah price specie flow mechanism, yaitu di mana jika ekspor lebih besar daripada impor akan menghasilkan logam mulia yang banyak. Otomatis ini akan membuat jumlah uang yang beredar di suatu negara tersebut akan naik dan menjadi inflasi, sehingga membuat harga barang ekspor tinggi dan harga barang impor menurun. Jika suatu negara melakukan impor yang lebih banyak daripada ekspor, maka logam mulia akan berkurang dan negara tersebut akan jatuh miskin. Kemudian pandangan yang kedua, terdapat teori keunggulan absolut atau absolute advantage dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, segala bentuk campur tangan pemerintah dapat menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi. Dengan perdagangan bebas, setiap negara mampu berspesialisasi dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut. Kemudian terdapat contoh ilustrasi pada tabel 4.1, di mana tabel ini merupakan produksi persatuan tenaga kerja per hari yang ada di Indonesia dan Jepang. Bisa kita lihat di sini, Indonesia dapat memproduksi teh 12 kg per harinya dan Jepang hanya dapat memproduksi 4 kg teh pada perharinya. Kemudian dalam komoditas sutra, Jepang lebih efisien daripada Indonesia karena Jepang mampu memproduksi 8 meter per harinya untuk sutra dan Indonesia hanya dapat memproduksi 3 meter sutra per harinya. Kemudian kesimpulannya adalah Indonesia akan memproduksi komoditas teh dan akan mengekspornya ke negara Jepang. Dan sebaliknya, negara Jepang akan memproduksi komoditas sutra yang memiliki keunggulan absolut dan akan mengekspornya ke Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari e-commerce. E-commerce sendiri merupakan kepanjangan dari electronic commerce, yang dimana seluruh proses jual beli produk atau jasa dan informasi menggunakan jaringan internet dan komputer. Kemudian terdapat e-business. E-business sendiri merupakan pengertian lebih luas lagi dari e-commerce karena di dalamnya bukan hanya sekedar jual beli produk atau jasa, tetapi di dalamnya terdapat layanan pelanggan, kolaborasi, dan juga bagaimana kita mengelola transaksi elektronik dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian ada konsep dari e-commerce. Yang pertama ada pure e-commerce dan yang kedua ada partial e-commerce. Untuk pure e-commerce adalah seluruh dimensinya berupa digital. Tetapi jika partial e-commerce merupakan kombinasi antara digital dan fisik. Jadi untuk seluruh kegiatannya berupa digital, tetapi bisnis utamanya masih berupa fisik. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis perdagangan internasional yang pertama adalah ekspor. Ekspor dapat dibagi melalui beberapa cara, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa letter of credit. Untuk ekspor biasa, barang dapat dikirim ke luar negeri dengan peraturan yang sudah ada dengan menggunakan letter of credit dengan ketentuan devisa.
Kemudian untuk ekspor tanpa menggunakan letter of credit, yaitu barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima letter of credit, tetapi cara ini harus melalui perizinan khusus dari Menteri Perdagangan. Kemudian jenis perdagangan internasional yang kedua ada barter. Barter yaitu merupakan pengiriman barang ke luar negeri dengan menukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada perdagangan konsinyasi atau consignment, yaitu di mana barang dikirimkan dari consignor untuk dikirim ke pihak lain atau disebut consignee untuk dijual kembali kepada pembeli yang belum tentu ada keberadaannya di luar negeri. Metode ini dilakukan dengan sistem lelang di pasar bebas atau free market atau bursa dagang. Kemudian jenis yang keempat terdapat penyelundupan atau smuggling, yaitu di mana semua usaha untuk memindahkan suatu kekayaan dari negara satu ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima terdapat border crossing, di mana perdagangan terjadi kepada negara yang berbatasan langsung. Border crossing ini dibagi menjadi dua cara, yaitu sea border atau lintas batas laut dan overland border yaitu lintas batas darat. Kemudian yang terakhir terdapat package deal, yaitu di mana kegiatan perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar suatu produk dengan melakukan perjanjian dagang atau trade agreement yang berisi tentang ketentuan jumlah barang yang akan diekspor atau diimpor.